Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama kembali. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan apabila ada teman kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita atau pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih di kelas 8 di sekolah kita bersama SMP Islam Al-Munawwarah. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini atau materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang macam-macam puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Ternyata puasa wajib itu tidak hanya puasa Ramadan, pun dengan puasa sunnah ada banyak sekali macamnya, enggak hanya puasa Senin Kemis saja, puasa makruh juga ada dan puasa haram juga ada. Insya Allah kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada kali ini. Oke, macam-macam puasa. Nah, yang pertama ada yang namanya puasa wajib. Ada puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah yang hukumnya sunnah ya. Yang ketiga ada puasa makruh. Dan yang keempat ada puasa haram. Nah, kalau anak-anak sudah lihat video Bapak yang sebelumnya yaitu tentang hukum-hukum syariat, di situ ada keterangan wajib itu apa, sunnah itu apa, makruh itu apa, dan haram itu apa. Nah, kenapa puasa itu disebut wajib dan apa sih makna wajib tersebut? Dan kenapa puasa itu sunnah, hukumnya sunnah dan makruh dan yang lain-lainnya. Wajib, penjelasan wajib adalah apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan sunnah, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, dan makruh adalah puasa yang tidak disukai artinya. Dan yang keempat puasa haram. Penjelasan haram adalah jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Ini penjelasan wajib, sunnah, makruh, dan haram. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat video Bapak di tentang hukum-hukum syariat Islam. Silakan dilihat kembali videonya. Oke, kita mulai pembagiannya. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib sebetulnya ini udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini sekedar pengulangan saja. Kita sebutkan ada apa saja sih puasa wajib itu macamnya. Yang pertama, ada yang tahu apa? Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik, akil. Itu sudah wajib puasa. Kalau nggak puasa Ramadan, apalagi orang dewasa atau udah pada balik semuanya nggak puasa Ramadan, itu hukumnya dosa kalau tidak melaksanakan puasa tersebut. Nah, yang kedua adalah puasa kodo. Puasa kodo itu apa sih? Puasa pengganti. Puasa pengganti, misalnya di bulan Ramadan kita 2 hari sakit dan tidak dapat puasa, maka kita berkewajiban mengkodo atau mengganti puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Ini hukumnya wajib, sama puasa kodo hukumnya wajib. Artinya puasa Ramadan yang kita tinggalkan harus kita ganti. Dan pembagian puasa wajib yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa kita kayak mendapati janji nih, kalau saya lulus dari SMP Al-Munawwarah saya akan puasa 5 hari berturut-turut. Nah, itu disebut puasa nazar. Maka itu juga wajib hukumnya dilaksanakan. Dan yang keempat adalah puasa kafarot. Puasa kafarot, penebusan janji nggak menepati dan yang lain-lainnya. Ini bisa kalian pahami kembali pengertian puasa Ramadan, qada, nazar, dan kafarot pada video Bapak sebelumnya, yaitu minggu lalu. Oke, alhamdulillah kita udah belajar tentang macam-macam puasa wajib. Dan yang kedua adalah puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dan tidak diwajibkan.
apabila dikerjakan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apabila tidak dikerjakan maka tidak akan mendapatkan dosa. Tapi pertanyaannya, kita pengen dapat pahala apa enggak? Nah, kalau pengen dapat pahala, maka kita kerjakan meskipun puasa tersebut hukumnya sunnah. Oke. Nah, macam-macam puasa sunnah. Yang pertama puasa Senin dan Kamis, hukumnya sunnah. Dan yang kedua adalah puasa Daud. Puasa Daud itu yaitu puasa satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa terus-terusan seperti itu, disebut puasa Daud. Dan yang ketiga adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Biasanya kalau kita habis lebaran itu kita laksanain tuh puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan yang keempat adalah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid yaitu pada setiap tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulannya, disebut puasa Ayyamul Bid. Pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah ya. Pakainya kita bulan Hijriyah. Dan yang kelima adalah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari mulai masuk bulan Zulhijjah, kita puasa dari awal masuk 9 hari, dan hari ke-10-nya kita lebaran tuh. Nah, kita puasanya disunahkan puasa sampai di hari ke-10 itu, sampai kita melaksanakan sholat Idul Adha baru kita boleh makan. Ini juga sunnah hukumnya. Dan yang keenam adalah puasa Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ini masuk di sini disebutnya puasa Arafah. Dan yang ketujuh adalah puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan yang kedelapan adalah puasa di bulan Sya'ban. Nah, puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang sebelum bulan Ramadan. Nah, bisa kita jadikan puasa di bulan Sya'ban ini sebagai sarana latihan kita sebelum melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kesembilan adalah puasa di bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu ada puasa-puasa yang disunahkan berpuasa. Nah, itu adalah macam-macam puasa sunnah. Puasa-puasa ini tentu masih ada lagi beberapa lagi, cuman yang sering kita dengar adalah puasa-puasa hal ini. Ini semuanya hukumnya sunnah, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kesemua puasa ini memiliki keutamaan sendiri. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita akan mempelajari apa sih keutamaan dari puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan puasa-puasa yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama kembali. Amin. Nah, pembagian yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang apabila dikerjakan maka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya kita nggak puasa nih. Tapi puasanya kayak gimana? Yang pertama, puasanya orang sakit, orang yang berpergian, wanita hamil, wanita yang menyusui, dan orang yang sudah tua renta, jika dikhawatirkan ada masyaqqah atau beban yang berat ketika mereka berpuasa, bahkan pada beberapa kasus bisa mengarah kepada keharaman, yaitu jika benar-benar dapat dipastikan akan adanya bahaya. Nah, puasa makruh yang pertama adalah puasa bagi orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan jauh, wanita hamil, dan wanita yang menyusui, atau orang yang udah tua. Itu kalau sekiranya jika mereka berpuasa akan membahayakan mereka atau nambah berat beban mereka. Berat gimana? Orang sakit nambah sakit, orang berpergian jadinya lemas, bahkan pingsan misal. Wanita hamil mempengaruhi bayi yang dalam kandungannya, wanita yang menyusui akan mempengaruhi ASI yang diberikan kepada bayinya, dan orang yang tua renta apabila puasa takutnya dia tidak kuat misalkan, maka boleh tidak puasa. Tapi nanti ada penggantinya dan ada hal-hal yang harus dilakukan untuk penggantinya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah puasa sunnahnya seseorang yang masih memiliki utang qada, puasa fardu yang ia tinggalkan dengan tanpa adanya uzur, halangan yang jelas. Hal ini dikarenakan mendahulukan yang fardu itu lebih penting. Bahkan jika waktunya sudah sempit, misalnya mendekati bulan Ramadan, maka ia haram berpuasa sunnah. Adapun puasa fardu ini lebih umum daripada puasa Ramadan.
Seperti yang kita sebutkan tadi, ada puasa nazar, ada puasa qadha, ada puasa Ramadan, ada puasa kafarat. Jadi puasa makruh yang kedua adalah puasa sunnahnya seseorang yang masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Jadi misalnya kayak contoh yang Bapak berikan tadi, Bapak di bulan Ramadan itu tidak puasa 2 hari karena sakit. Nah, tiba-tiba selesai bulan Ramadan, datang bulan Syawal, Bapak puasa sunnah Senin Kemis misalkan, Senin hari puasa Senin sama hari Kamis. Itu nggak boleh karena Bapak masih punya hutang puasa yang fardu. Karena mendahulukan puasa yang fardu, puasa yang wajib ketimbang yang sunnah itu dianjurkan kita mendahulukan puasa wajib terlebih dahulu sebelum puasa yang sunnahnya. Dan pembagian yang ketiga adalah menyendirikan puasa khusus pada hari Jumat, Sabtu, atau Ahad karena terdapat hadis yang melarang puasa khusus di hari tersebut. Adapun hadis larangan puasa khusus ini di hari Jumat tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Ibn Abbad. Ia berkata, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, apakah Nabi SAW melarang puasa di hari Jumat? Ia menjawab, iya. Selain Abi Asim, rawi menambahkan, yakni jika ia menyendirikan mengkhususkan puasa di hari Jumat. Nah, kita nggak boleh nih mengkhususkan satu hari tanpa sebab, tanpa dasar dalil tertentu. Lah saya mah pengen puasanya setiap hari Sabtu aja. Lah, kenapa dia nggak punya dalil ataupun nggak ada dasarnya? Maka itu nggak boleh mengkhususkan seperti itu. Sedangkan puasa-puasa sunnah kita udah sebutkan di awal tadi, ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, silahkan pilih. Tapi kita nggak boleh hanya mengkhususkan satu hari saja, puasa Sabtu aja misalkan. Khususnya di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah puasa selama 1 tahun bagi orang yang khawatir dapat membahayakan dirinya atau dapat terbengkalai hak atau kewajiban yang harus dia lakukan. Ada orang yang pengen puasa pokoknya 1 tahun full saya akan puasa terus. Nah, itu juga dimakruhkan atau tidak disukai. Takutnya ada kewajiban-kewajiban dia yang tidak bisa dia penuhi, contohnya memberi nafkah pada keluarganya dan yang lain-lain. Dan yang kelima adalah puasa di hari Arafah bagi orang yang menunaikan haji. Hukumnya adalah khilaful aula, yakni menyalahi hal yang lebih utama, yaitu disunnahkan tidak berpuasa bagi orang yang berhaji. Nah, sedangkan orang yang berhaji itu kan sedang berjuang di tanah suci, sedang di Arafah, maka lebih baik jangan berpuasa terlebih dahulu karena ditakutkan tidak kuat melaksanakan ibadah hajinya. Dan yang keempat adalah puasa haram. Haram nih kalau puasanya, puasa apa saja yang diharamkan. Puasa haram adalah puasa yang diharamkan atau dilarang oleh agama Islam dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Apa contohnya? Pertama, puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak boleh kita berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas ya? Oke, yang kedua, puasa di hari-hari tasyrik, yaitu hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah kita juga nggak boleh berpuasa. Nah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah disebut dengan Ayyamul Tasyrik. Dan yang ketiga adalah puasanya wanita haid dan nifas. Orang haid, orang yang nifas itu nggak boleh berpuasa, haram hukumnya. Dan yang keempat adalah puasa di hari syak, diragukan, ragu-ragu, yakni tanggal 30 Sya'ban. Jika orang-orang telah membicarakan melihat hilal baik belum ada salah satu orang yang menyaksikannya atau sudah ada yang menyaksikannya dari sejumlah anak-anak kecil, hamba saya atau orang fasik. Artinya hari yang diragukan itu, sekarang ini tanggal 30 Sya'ban apa udah masuk Ramadan, itu hari yang diragukan, maka itu hukumnya haram berpuasa. Dan yang kelima adalah puasa separuh dari bulan Sya'ban. Nah, ini juga kecuali bagi orang yang sering-seringan puasa, udah rutin puasa, disilahkan. Kayak puasa Daud, udah masuk bulan Sya'ban juga silahkan karena dia udah terbiasa puasa Daud sebelumnya. Alhamdulillah. Penjelasan tentang atau materi kita tentang macam-macam puasa
telah disampaikan semuanya. Tugasnya adalah kalian pahami dan kalian catat di buku tulis. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.